Salam jumpa kembali teman-teman. Kita akan memulai kelas filsafat kita yang keempat. Kali ini kita akan membicarakan mengenai seorang filsuf yang berasal dari daratan Tiongkok bernama Konfusius. Filsuf kali ini merupakan kelanjutan dari pembahasan kita pada kelas sebelumnya mengenai Siddhartha Gautama. Beliau berasal dari Nepal, Asia Selatan. Kali ini kita juga masih di seputar Asia. Kita akan mencoba memahami Konfusius, tapi tidak secara spiritual ataupun religius, tetapi kita akan coba mengambil frame dalam bidang filsafat. Konfusius itu lahir tahun 551 sebelum Masehi dan dia meninggal tahun 479 sebelum Masehi kurang lebih. Petikan kata yang cukup terkenal dari Konfusius itu adalah ini terkait dengan ajarannya, yaitu mampu mempraktekkan 5 hal dalam segala keadaan merupakan kebajikan yang sempurna. Nah ini dia 5 hal. Apa 5 hal itu? 5 hal itu adalah keseriusan, kemurahan hati, ketulusan, ketetapan hati, dan kebaikan. Oke, jadi ada 5 hal di situ. Saya akan mencoba mendeskripsikan mengenai Konfusius ini secara singkat, karena tentu lagi-lagi pembahasan kita tidak mungkin akan terlalu mendalam, tetapi semoga ini bisa membantu Anda untuk mengenali Konfusius dengan lebih filosofis. Konfusius, atau kalau kita di Indonesia itu sering mengenalnya dengan sebutan Konghucu, adalah seorang pemikir yang berpengaruh di Tiongkok. Pemikirannya berkutat di seputar etika dan nilai yang bertujuan memulihkan integritas moral masyarakat dan negara. Konfusius, atau dalam sebutan lokal di Tiongkok sana itu Kongfuzi, ya, mengemukakan banyak ajaran praktis yang mengarah pada cita-citanya mencapai tatanan hidup sosial yang harmonis dan stabil. Hampir sebagian besar kisah hidup Konfusius diceritakan sebagai legenda, dan sebagian kecil lainnya adalah mitos. Namun, Sima-Qian, seorang sejarawan dari dinasti Han, itu memberikan bukti-bukti bahwa Konfusius itu bukan sekedar sosok yang mitologis atau sosok yang mitos. Dia benar-benar ada, yang kemudian dia dalam catatannya mengatakan bahwa Konfusius itu orang asli, real, yang masa kanak-kanaknya miskin, dan kemudian saat beranjak dewasa dia harus dipaksa untuk mengambil berbagai macam pekerjaan, hingga dia juga sempat menduduki pada saat masa mudanya itu sebagai pegawai di pemerintahan, ya, pemerintahan model kerajaan Tiongkok masa itu tentunya, tetapi masih di level yang rendah. Sebagai apakah dia? Pertama, dia sebagai pencatat buku, atau kalau sekarang mungkin carik, ya, dalam bahasa kelurahan gitu ya. Tapi dia juga mengambil pekerjaan-pekerjaan lain seperti merawat kuda dan domba gitu. Jadi kita menjadi mengerti dari status masyarakat semacam apa atau kelompok masyarakat semacam apa Konfusius berasal. Nah, baru setelah usianya mencapai 50 tahun, reputasi Konfusius mulai diakui oleh penguasa lokal, tentu karena juga prestasi-prestasinya dalam pencatatan-pencatatan, dan kemudian dia sendiri juga memberikan pengajaran-pengajaran yang menarik banyak orang. Nah, pengajaran-pengajaran ini sebenarnya agak lekat dengan patriotisme model kerajaan Tiongkok pada masa itu. Jadi terkait dengan kesetiaan rakyat kepada pemerintah dan negara. Karirnya yang terus menanjak dan kebijaksanaannya yang mulai menonjol dan terlihat baik di kalangan para penguasa maupun rakyat, itu menjadikan dia
dipercaya sebagai seorang menteri pekerjaan umum ya, masa itu di Tiongkok semacam itulah, yang sebenarnya biasanya diisi oleh para bangsawan, tetapi karena kemenonjolan dia itu kemudian dia bisa menempati atau menduduki posisi itu. Dan itu tidak berhenti di situ, karir dia lalu di bidang pemerintahan juga menanjak lagi hingga menjadi menteri kehakiman di negara tempat bagian atau provinsi tempat dia bermukim. Model kerajaan atau kekaisaran Cina pada masa itu kan memang ada raja-raja kecil di setiap wilayah gitu ya, yang dikelola oleh keluarga-keluarga bangsawan, yang kemudian secara pemerintahan itu mereka juga diatur oleh semacam administrator dan menteri-menterinya gitu. Nah, yang menarik ini adalah Konfusius dari masyarakat level rendah kemudian dipercaya untuk duduk bersama para bangsawan, kemudian karirnya juga terus menanjak hingga dia sempat menduduki posisi pemimpin atau yaitu sebagai gubernur kecil. Istilah gubernur kecil ini kalau di dalam tradisi kerajaan Jawa itu seperti semacam adipati gitu ya, adipati gitu. Kekuatan politik Konfusius sebenarnya di mana sih kok dia bisa punya jalan karir yang mulus gitu. Dia memiliki kekuatan politik yang terletak pada kemampuan dia berdiplomasi. Dia tidak seperti penguasa lain di Tiongkok pada masa itu bahwa secara politik dihargai, dihormati karena punya kemampuan militer ataupun menguasai sejumlah pasukan militer. Tidak, Konfusius itu mengedepankan kemampuan berdiplomasinya dan dia tidak punya pasukan apapun gitu. Pada satu sisi hal itu sebenarnya menguntungkan karena dia kemudian tidak dianggap mengancam oleh para pemimpin-pemimpin lainnya karena dia tidak punya kekuatan militer, tetapi juga menjadi kelemahannya karena ketika dia tidak punya kekuatan militer, maka keinginan dia untuk mereformasi sistem pemerintahan yang pada masa itu kacau balau oleh konflik kepentingan antar keluarga bangsawan, itu tanpa kekuatan militer dia nggak bisa melakukan apapun gitu, kalau hanya bersenjatakan diplomasi. Selain itu, dia mengalami semacam pengkhianatan dari orang atau dari bangsawan lokal yang justru adalah pemimpin yang awalnya dia kagumi dan dia loyal kepadanya, tapi justru pemimpin itu, bangsawan lokal itu justru yang karena tidak punya integritas, kepemimpinan yang baik, justru malah menjatuhkan dia gitu. Konfusius akhirnya kecewa sebenarnya dengan pola kehidupan administratif yang dia jalani sebagai seorang pemimpin yang dipercaya oleh rakyat pada saat itu, harus berhadapan dengan realitas kaum bangsawan dari keluarga-keluarga yang saling berebut kekuasaan itu. Kekecewaan itu yang kemudian membuat dia harus meskipun dengan sangat mantap, tapi dia harus dengan berat hati mengundurkan diri gitu, dari jabatannya sebagai seorang pemimpin gitu. Setelah tidak lagi dia berkarir di dunia pemerintahan, lalu apa yang dilakukan Konfusius gitu? Apakah dia kemudian menyusun kekuatan untuk melawan atau mengubah kondisi? Bukan itu yang dia lakukan. Itulah Konfusius. Dia memilih untuk mengasingkan dirinya dengan melakukan perjalanan panjang, semacam pengembaraan. Kemana dia pergi? Dia berkeliling mengunjungi negara-negara kecil atau tadi yang saya sebut sebagai provinsi-provinsi kecil kerajaan Tiongkok di bagian timur laut dan barat. Beberapa tempat seperti wilayah Wei, Song, Zheng, Chao, dan banyak tempat lainnya. Nah, apa yang dia lakukan di tempat-tempat itu sebenarnya? Di setiap tempat, dia mengajarkan nilai-nilai kebajikan dan keyakinan politiknya di ruang-ruang publik,
khususnya pengadilan-pengadilan negara bagian. Seperti yang saya katakan tadi, kalau saudara-saudara mendengar, awal karir dia kan sempat menjadi seorang menteri hukum atau menteri kehakiman, sehingga memang networking dia di negara-negara bagian lain di luar daerahnya tentu dengan pengadilan-pengadilan setempat. Tetapi dia sendiri kembali kecewa gitu, karena setiap pengajaran yang dia berikan itu ternyata ya didengar, ya dikagumi, tetapi tidak diterapkan oleh warga lokal gitu, dan oleh pejabat-pejabat lokal. Akhirnya setelah yang menemui kekecewaan demi kekecewaan, Konfusius akhirnya memutuskan untuk berhenti total dalam dunia kenegaraan, dalam wacana-wacana politik, dalam pengajaran-pengajaran mengenai kebajikan hidup bernegara. Dia berhenti total dari seluruh aktivitas itu yang sangat filosofis tentunya, dan dia pulang ke rumahnya. Dia pulang pada saat itu sekitar tahun 484 sebelum Masehi kalau saya tidak salah. Usianya berarti kira-kira 68 tahun ya, sekitar 68 tahun. Dan dia mulai membuat pengajaran sendiri di rumahnya ya, di rumahnya. Pada masa itu dia bahkan bisa, karena dikagumi, bisa memiliki murid yang cukup banyak. Tidak banyak sekali, tapi cukup banyak, 70 hingga 77 orang di awal dia mengajar setelah pulang dari berkeliling. Sejak saat itu, meski Konfusius masih sering membantu pejabat lokal, ya dia sering dimintai nasihat oleh pejabat lokal di tempat dia tinggal, tapi dia sama sekali tidak lagi tertarik untuk duduk sebagai pejabat itu sendiri atau ikut mengurusi secara langsung gitu. Jadi dia, kalau hari ini mungkin profesi yang dia jalani pada saat itu mungkin semacam konsultan begitu ya, tetapi tidak mau langsung menjadi praktisi pemerintahan. Oke, itu gambaran sepintas mengenai Konfusius. Lalu sebenarnya apa karya-karya Konfusius itu sendiri? Ajaran-ajaran Konfusius itu bentuknya adalah analek gitu. Analek, semacam potongan-potongan tulisan-tulisan yang kemudian disusun bukan oleh dirinya tetapi oleh para muridnya. Analek itu dalam catatan sejarah itu juga tidak ditulis oleh muridnya langsung, tetapi juga oleh murid dari muridnya. Jadi hampir seperti Sokrates. Kalau saudara-saudara sebelumnya menyimak kelas kita, seperti Sokrates, dia tidak pernah membuat catatan khusus mengenai pengajarannya, tetapi para muridnya yang mencatat. Tapi kali ini itu mirip dengan Siddhartha Gautama. Yang mencatat juga bukan muridnya langsung yang mengikuti kelasnya, tetapi murid dari muridnya. Jadi tradisi lisan lebih dikedepankan dalam masa-masa itu. Sayangnya itu analek-analek itu tadi tidak sepenuhnya sesuai dengan apa yang Konfusius ajarkan sebenarnya. Dalam perjalanan waktu itu kadang-kadang justru penafsiran-penafsiran dari muridnya itu yang kadang harus kembali diteliti, kembali dicocokkan gitu ya. Apakah memang seperti itu yang diajarkan oleh Konfusius? Perlu kehati-hatian dan ketelitian yang kritis saat membacanya. Tetapi dalam pembelajaran kita hari ini, kita akan coba melihat yang paling aman saja gitu ya. Tema-tema yang sudah pasti ini memang Konfusius yang mengajarkan. Yang pertama mengenai Ren, atau dalam bahasa Cina itu artinya aturan emas ya. Ren dan Li gitu. Apa itu? Dalam bidang etika, pemikiran Konfusius tidak bisa dilepaskan dari konsep yang disebut Ren gitu. Beberapa ahli menerjemahkan konsep Ren milik Konfusius sebagai kemanusiaan, sedangkan yang lain itu memahaminya sebagai prinsip welas asih kepada sesama. Ren memiliki 5 kebajikan dasar
yang tadi sudah saya sebut di awal ya. Pertama adalah keseriusan, kemurahan hati, ketulusan, ketekunan, dan kebaikan. Untuk memupuk Ren dalam diri, Konfusius mendorong para muridnya untuk mematuhi aturan etis yang terkandung dalam aturan emasnya. Apa itu? Yaitu jangan pernah memaksakan kepada orang lain apa yang tidak akan Anda pilih untuk diri Anda sendiri. Saya ulangi lagi. Ini menarik, coba Anda perhatikan. Jangan pernah memaksakan kepada orang lain sesuatu atau apapun yang Anda sendiri tidak akan memilihnya. Itu ada di dalam Analek 24 ya, 15.24 yang saya baca dari terjemahan David Hinton. Konfusius menempatkan pengendalian diri sebagai keutamaan yang harus terus dilatih atau ugahari ya. Untuk itu semua orang tanpa memandang pangkat dan kedudukan perlu mempelajari prinsip-prinsip Li. Kalau tadi Ren, nah sekarang kita belajar tentang Li atau pengendalian diri. Ada 3 konsep penting dalam prinsip Li, yaitu ritual penghormatan kepada leluhur dan dewa, lembaga sosial politik, dan etika perilaku sehari-hari. Dalam tradisi masyarakat Tiongkok, memang penghormatan kepada leluhur ini sampai hari ini masih sangat dijaga, gitu ya, terutama oleh para pengikut Konghucu ya. Penghormatan kepada leluhur itu bagi mereka adalah sebuah keniscayaan bagi seluruh umat manusia. Mengapa? Karena seorang anak itu memiliki kewajiban untuk respect atau hormat kepada orang tuanya. Nah, dengan analogi itu, Konfusius kemudian melemparkan ke ranah politik, di mana negara itu atau penguasa itu adalah analogi dari orang tua dan rakyat adalah anak. Sehingga dalam konteks politik, seorang penguasa, seorang rakyat harus hormat kepada penguasanya, tapi juga penguasa harus menghormati rakyatnya. Hubungannya kayak orang tua dan anak gitu ya. Pada titik yang lain, Konfusius justru membaliknya. Rakyat adalah orang tua atau leluhur, kemudian penguasa adalah anak. Begitu. Nah, setiap kewajiban itu akan bisa berjalan dengan baik hanya kalau manusia, penguasa maupun rakyat itu saling mengendalikan dirinya. Nah, apa yang dimaksud dengan pengendalian diri itu sendiri sebenarnya menurut Konfusius? Menurut Konfusius, pengendalian diri itu indikasinya adalah pada kemampuan untuk mendamaikan keinginan pribadi dan mengedepankan kebutuhan orang lain. Jadi mendamaikan perang ini, kita kan kadang dalam kehidupan sehari-hari kita mengalaminya ya, bagaimana kita punya kepentingan pribadi tetapi itu harus berbenturan dengan kebutuhan orang lain atau kepentingan orang lain. Nah, dalam suasana semacam itu kita harus mendamaikan itu. Dan disitulah poin penting dari pengendalian diri atau Li, konsep Li dalam pemikiran Konfusius. Nah, siapa orang lain itu? Konfusius itu mengatakan dengan menarik bahwa itu bukan hanya masyarakat secara umum, tetangga atau rekan kerja, bukan, tapi bahkan keluarga kita sendiri, orang-orang yang terdekat dengan kita. Nah, dengan pengendalian diri itu dan dengan hanya dengan pengendalian diri itu, tatanan masyarakat di sebuah negara atau kerajaan akan harmonis, akan stabil. Karena masing-masing itu memikirkan kepentingan bersama. Dan akhirnya karena ada kepentingan bersama yang dipikirkan dan dibuat berdasarkan pengendalian diri setiap individu di dalamnya, itu akan bisa tercapai kebahagiaan bersama itu. Lalu ada pula poin Analek atau tadi karya-karya lain yang sudah terbukti atau objektif memang berasal dari pemikiran Konfusius adalah mengenai tatanan moral dan teladan.
Apa maksudnya? Jadi gini, bagi Konfusius itu tatanan moral baik dalam keluarga, negara, dan dunia itu harus menjadi tujuan yang akhir. Kalau dalam bahasa Yunani kunonya itu harus jadi telosnya gitu. Atau kalau dalam bahasa Plato itu harus menjadi forma yang utama gitu, atau finalitasnya. Nah, untuk mencapainya manusia perlu menjalani proses pembelajaran dan pelatihan yang panjang dan cermat. Mengapa? Karena tidak ada seorang pun yang dapat mencapainya dalam semalam, begitu kata Konfusius. Nah, dia sendiri itu tidak hanya omong gitu, tetapi dia sendiri memberikan teladan untuk itu. Dia mencontohkannya dengan hidupnya sendiri. Dalam analeknya, Konfusius pernah mengatakan begini. Sejak usia 15 tahun, saya telah bertekad untuk belajar. Di usia 30 tahun, saya telah memantapkan diri. Di usia 40, saya tidak bingung. Di usia 50, saya telah mengetahui amanat surga. Surga di sini idea gitu ya. Di usia 60, telinga saya sudah selaras. Maksudnya secara indrawi dia sudah bisa menyelaraskan diri dengan realitas. Di usia 70, saya telah mengikuti keinginan hati saya tanpa melanggar apa yang benar. Itu ada di Analek 2 poin 6 ya, terjemahan Charles Muller. Dalam konteks politik, Konfusius meyakini bahwa pemimpin di semua lapisan masyarakat harus memimpin dengan keteladanan moral. Ya, bagaimana kemudian pemimpin bisa menuntut warganya untuk tertib, patuh pada hukum, tidak boleh dalam bahasa Jawa urik atau curang kalau pemimpinnya sendiri curang. Kalau pemimpinnya sendiri tidak tahu malu menunjukkan kecurangannya agar tetap bisa mempertahankan keluarganya atau dirinya sendiri sebagai penguasa. Maka keteladanan itu penting. Begitu Konfusius selalu sarankan. Karena seorang penguasa yang menjalankan kepemimpinannya dengan hati-hati itu jauh lebih masuk akal daripada sekadar memaksakan rakyatnya untuk setia kepadanya. Tanpa keteladanan moral, pemimpin tidak berhak untuk menuntut kesetiaan dari rakyatnya. Karena kalaupun rakyat nanti setia kepada pemimpin yang tidak bermoral, itu kesetiaan itu hanyalah peran formal sosial saja ya, atau kepura-puraan sosial saja karena ketakutan barangkali. Nah, bagi Konfusius tujuan akhir dari seluruh tatanan kehidupan masyarakat itu muaranya sebenarnya pada tatanan moral yang paling tinggi. Nah, itu dia sebut sebagai tian atau tien, surga. Demikian pembahasan singkat kita mengenai Konfusius. Saudara-saudara bisa membaca sendiri dalam sumber-sumber yang lain yang pasti jauh lebih mendalam. Sebelumnya saya akan meringkas sebelum menutup kelas kita hari ini. Kali ini kita tadi sudah membicarakan mengenai Konfusius, atau dalam bahasa Tiongkoknya adalah Kongfuzi, yang lahir tahun 550 sebelum Masehi. Dia berdomisili atau bertempat di Khufu, Cina. Kebangsaannya jelas orang Tionghoa, dan prinsip kuncinya adalah bahwa dia menyebarkan ajaran mengenai kebajikan, kebijaksanaan, pengetahuan diri, keberanian, pengendalian diri, dan pengertian, kemampuan untuk berpengetahuan. Konfusius berpendapat bahwa mengejar kebajikan harus jadi tujuan universal seluruh manusia, kapanpun, dimanapun. Ren, atau tadi sudah kita bahas, dan Li itu adalah salah satu buah pemikiran utamanya. Tapi juga ada Yen atau kebajikan sebagai kualitas moral terpenting yang siapapun harus memilikinya. Karya-karyanya tidak ada karena dia mengajarkan secara lisan, tetapi rekamannya yang kemudian dikumpulkan, dicatat oleh pengikut dari pengikutnya bernama dalam bentuk analek. Hanya dari situ sumber yang bisa kita akses untuk memahami Konfusius.
Dan kemudian apalagi tadi? Konfusius meninggal di tahun 479 sebelum Masehi. Demikian kelas kita untuk kali ini mengenai Konfusius. Semoga bisa menambah pengetahuan Anda dan menjadi perbendaharaan mentalitas Anda dalam menghadapi kehidupan ini yang kebajikan rasa-rasanya mulai kita tinggalkan. Maka mari kita kembali pada kebajikan keutamaan. Salam filsafat.